Itu sambutan insyaallah langsung disampaikan oleh Khadimul Majlis Bapak Kiai Ahmad Mubashir Elfi. Kepadanya dipersilakan dengan segala hormat. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin wa syafi'an lil mudnibin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyyul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'da. Yang saya hormati bapak-bapak dan juga ibu-ibu semuanya, mudah-mudahan kita semua senantiasa disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dijembarkan rezekinya, digampangkan segala urusannya, baik urusan dunia ataupun urusan akhiratnya. Keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anaknya dijadikan anak-anak yang solih dan solihah. Dan ketika mati nanti kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada malam hari ini adalah merupakan malam yang sangat penuh berkah ini. Saya disuruh oleh MC tadi untuk mewakili Sohibul Bait. Padahal ya sebenarnya maulid saya ya maulid Anda semua. Maulid Nabi kita semua, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya maulidku, maulidmu. Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya di sini hanya sekedar berketempatan saja. Alhamdulillah. Dan saya haturkan banyak terima kasih kepada para jamaah semuanya dari berbagai perumahan, baik perumahan Geraham Lasti, Citra Villa, Gria Asri, kemudian dari Karang Satria juga ada, dari Cirebon juga alhamdulillah, dari Majalengka juga alhamdulillah pada hadir. Saya haturkan hatur nuhun kasadayana, ya, hatur nuhun. Dan insya Allah untuk malam hari ini ya, saya akan membagikan hadiah. Ya, yang mana hadiah ini adalah merupakan tentang 10 keistimewaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi nanti saya mohon kepada para panitia untuk membagikan tentang 10 keistimewaan Rasulullah ini kepada para jamaah semuanya. Dan nanti insya Allah akan saya terangkan. Karena kita tidak akan mencintai Rasulullah SAW kalau kita tidak tahu siapa itu Rasulullah. Ya, oleh karena itu kepada panitia silahkan untuk membagikan poster ini ya. Itu tentang 10 keistimewaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sambil menunggu pembagian poster kita sholawatan ya. Sallallahu ala Muhammad,
sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. 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 Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghani, anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Tak ketinggalan yang saya hormati para alim ulama, para kiai, para ajengan, para asatidz, para hujaj, wabil khusus orang tua saya dari Majalengka, adiknya ayahanda saya yang saya hormati yaitu Kiai Haji Syarifuddin. Mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, panjangkan umurnya, dan juga yang saya hormati adik daripada bunyai saya dari Pondok Pesantren Tanggir Singgahan Tuban yaitu Kiai Syakir, dan juga yang saya hormati Kiai Agus Amar, Ketua Dewan Surya NU, ya, Dewan Surya NU, dan mudah-mudahan semuanya para kiai yang ada hadir di sini, para asatidz yang hadir di sini, kita doakan
Mudah-mudahan beliau-beliau semua senantiasa disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dan juga dilancarkan dakwahnya. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah akan saya terangkan ini, tapi saya bukan ngajarin para kiai ya. Ini ngajarin yang ngasih tahu aja yang belum tahu. Ya, ini udah kebagian belum yang di panggung? Ya, ini tolong minta yang di panggung buat di panggung nih. Panitia mana panitia? Masih ada nggak panitia? Yang buat di panggung ini anak-anak hadroh. Masih ada nggak? Buat anak-anak hadroh, bagi semua, pokoknya harus sebagian semua. Ya, kita kadang-kadang kalau misalkan ada tabligh akbar ya yang mahal, tapi ketika ditanya tadi pengajiannya apa, ngebahas apa, lucu, nggak tahu. Tapi kalau misalkan tadi dari Syahidah dapat apa? Nih, dapat ini. Ini adalah untuk menambah rasa mahabbah kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Masih ada nggak? Ada. Bagi sini. Bagi biar kalian semua. Anak-anak hadroh semuanya. Ada berapa? Udah semua? Jadi kita terangkan dulu ya sedikit. Silahkan dilihat bagi yang ingin paham ya. Bismillahirrahmanirrahim. 10 keistimewaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Judulnya Lam Yahtalim. Apa Pak? Lam Yahtalim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yahtalim qattu toha mutlaqon abada wa matasa aba aslan fi madaz zamani. Ini langgamnya ngikutin Ya Rabbi bil Mustafa. Ya, ikutin apa? Ya Rabbi bil Mustafa. Jadi silahkan ikutin ya. Nanti Ya Rabbi bilnya. Lam yahtalim qattu toha mutlaqon abada wa mata tha'aba aslan fi madaz zamani. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami minhu ad-dawab falam tahrub wa ma waqa'at dhubabatun abadan fi jismihil hasani. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami bi khalfihi ka amamin ru'yatun thabatat wa la yura athru bawlin minhu fi alani. Ya Rabb Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat wa la yara dhillahu fi syamsi dhu fatani. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana
واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم كتفه عقد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة صف يد بمختتني يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هذه الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسرق ومن محن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هذه الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر النار وسرق ومن محن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Ya, kita artikan ya, ini di sini sudah ada artinya langsung bahasa Indonesia. Ada juga yang bahasa Sunda. Jadi ada yang dapat bahasa Sunda, ada yang dapat bahasa Indonesia. Ya, kalau yang bahasa Sunda itu langsung sama artinya. Ya, nanti langsung sama artinya, di bawahnya di atasnya Arab, langsung bawahnya Sunda. Ya, ada yang Sunda, sini ada yang Sunda. Nah, Sunda udah biarin. Meskipun nggak paham, saya juga dulu ngaji di Jawa nggak paham, Pak. Dulu saya lagi ngaji di Jawa Timur, ya, itu bahasa saya kan Sunda sehari-hari. Nah itu diterangin di sono, diajarinya pakai bahasa Jawa. Saya melongo aja, Pak. Diajarinya begini, lagi mendefinisikan fi'il madhi itu begini. Ingkang kawastanan fi'il madhi inggih punika pundi-pundi fi'il ingkang nedahaken zaman ingkang sampun kelangkung. Apa kata saya itu? Saya nggak ngerti waktu itu. Kenapa? Ya karena bahasa saya bahasa Sunda. Makanya saya terjemahkan ke dalam bahasa Sunda. Tapi hikmahnya apa? Ada. Jadi saya mengerti bahasa Jawa. Tuh, alhamdulillah. Makanya yang kebagian bahasa Sunda enggak ngerti bahasa Sunda, biarin. Biar ngerti Sunda. Nah, kalau misalkan umpamanya nanti nggak ngerti apa artinya, kan ada nomor telepon saya. Tinggal telepon saya. Ya, WA saya di bawahnya itu. Nah, nanti kita artikan ya. Satu, Nabi Muhammad tidak pernah ihtilam, mimpi basah sepanjang hidupnya. Kalau kita kalau kecapean pasti tuh rata-rata mimpi basah. Kecuali kalau yang udah pada tua. Yang udah pada aki-aki nih kayak depan saya nih. Ya, udah pada aki-aki mau nggak bakal mimpi basah nih, kalau yang ini muda-muda nih mimpi basah nih. Ini Rasulullah nggak pernah mimpi basah. Terus yang kedua, dan Nabi Muhammad SAW tidak pernah ya, menguap. Tahu nguap? Angob. Kalau kita malam dikit gak angob, apalagi kalau pagi-pagi bangun subuh, habis subuh angob loh itu. Betul nggak, Pak? Tuh. Kemudian yang ketiga, binatang-binatang tidak lari dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meskipun itu binatang buas. Ya. Makanya kalau misalkan yang keturunan Nabi asli nih, yang asli nih, yang original itu kalau misalkan dimasukin kandang macan gak bakal dimakan macan tuh. Ya. Kalau yang keturunan Kanjeng Nabi, jadi simpel aja sekarang mah, ya. Tuh. Nah kemudian yang keempat, tak pernah seekor lalat pun hinggap di tubuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Kalau kita mau dikerubunin ya, kalau kita mau dikerubunin, bagian udah mandi wangi banget, ya tetap aja.
Ini ada salah satu keturunan Rasulullah SAW yang mewarisi ini. Siapa beliau? Beliau adalah Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau tidak pernah dihinggapi lalat. Itu beliau. Yang manakibnya itu dibaca di mana-mana. Nah itu. Yang disebut manakib itu Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Nah itu. Itu Sultan Aulia tidak pernah dihinggapi lalat. Yang kelima, Nabi Muhammad SAW mampu melihat belakang dengan jelas. Sebagaimana beliau melihat depan, tanpa nengok ke belakang beliau sudah tahu. Itu keistimewaan daripada Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau dalam kitab Barzanji itu disebutkan khallu dhahri lil malaikatir ruhaniyah. Kosongkan belakangku untuk para malaikat ruhaniyah. Itu kalau Rasulullah. Jadi para sahabat di depan, Rasulullah di belakang. Di belakangnya para malaikat ruhaniyah. Tapi kalau kita sebagai umatnya adabnya nih itu beda. Kalau kiai itu adabnya disuruh di depan. Jangan kita belakangin kiai. Itu cara adabnya ya. Kemudian yang keenam, dan ketika beliau berkemih buang air kecil tak ada bekasnya sama sekali. Kalau kita kan apalagi kalau habis makan jengkol. Ya. Bau. Rasulullah enggak pernah makan makanan yang makruh-makruh begitu, enggak pernah. Makan jengkol, makan pete. Enggak. Karena itu makanan makruh. Ya. Kalau kita kan paling doyan kita. Itu. Jengkol tuh. Kemudian yang ketujuh, hati beliau tidak pernah tertidur walau matanya terpejam. Kalau kita matanya terpejam, hatinya pules. Ya. Mata kita terpejam, hatinya pules. Kalau Rasulullah enggak. Matanya saja terpejam tapi hatinya tidak tidur. Nah itu. Ya. Kemudian yang kedelapan, dan beliau tidak nampak bayangannya meskipun di bawah terik matahari. Kalau Rasulullah nih dia apalagi cahaya begini mah itu enggak ada bayangannya. Kalau kita kan ada bayangannya tuh. Kalau Rasulullah itu enggak ada bayangannya meskipun di bawah terik matahari. Kenapa bisa begitu? Tahu jawabannya? Anak hadroh tahu jawabannya? Saya kasih hadiah. Nih. Nah, tahu jawabannya enggak? Kenapa Rasulullah tidak ada bayangannya? Oh, ada yang tahu enggak? Karena Rasulullah adalah nurun fauqa nur. Cahaya di atas cahaya. Cahaya matahari kalah dengan cahayanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah itu kalau di Barzanji itu diterangkan kemana-mana selalu dinaungi awan. Makanya di dalam salawat Barzanji itu ada salawatnya pas makhluk yang wal ghamama qad adallat wal malasal. Sallu apa salau? Nah, ini kalau orang yang ngaji nahwu tahu nih. Wal malasal salau. Karena kalau salu nanti itu bentuknya fi'il amar. Kayak misalkan tadi al jannatu wa na'imuha sa'dul lima yusalli wa yusallimu wa yubariku alaih, bukan wa yusallim wa yubarik. Ya, itu kalau misalkan dipercetakan rata-rata al jannatu wa na'imuha sa'dul lima yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Itu dipercetakannya begitu. Tapi kalau secara ilmu nahwu itu tidak seperti itu. Yang betul gimana? Wa yusallimu wa yubariku alaih. Kenapa wa yusallimu? Karena diatofkan kepada kalimat yusolli. Yusolli dibaca rofa secara mahal. Ya. Jadi diatofkan kepada
lafaz yang dibaca rofa ya harus dibaca rofa. Jadi wa yusallimu wa yubariku alaihi. Nah kemudian yang kesembilan, ketika beliau duduk di antara di majlis ya, dua pundaknya selalu lebih tinggi daripada lainnya. Jadi pundaknya Rasulullah itu selalu tinggi. Misalkan duduk begini, itu Rasulullah pasti pundaknya lebih tinggi. Nah itu, masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Ya gimana masuk akal? Itu suatu keistimewaan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang bulan aja dipanggil sama Rasulullah. Bulan dipanggil sama Rasulullah, suruh keliling, suruh tawaf Ka'bah. Gitu. Kalau cara logika, bagaimana bisa? Kok bulan segitu gedenya keliling Ka'bah? Enggak masuk akal. Tapi itu adalah mukjizat. Mukjizat itu adalah nurun nubuwah. Nurun nubuwah itu di atas nurul wilayah. Nah nurul wilayah sendiri di atas nurul akli. Nah kelas kita semua adalah kelas nurul akli. Nurul akli naik lagi nurul wilayah. Nurul wilayah naik lagi nurul nubuwah. Nurul nubuwah naik lagi nurul ilahiyah. Nah itu. Nah kalau ingin tahu apa itu nurul akli, nurul wilayah, nurul nubuwah, silahkan datang ke Majelis Taklim Syahidah pengajiannya setiap malam Kamis. Itu kita jelaskan tuh semuanya. Jadi biar tahu nanti kalau orang-orang kan sekarang ada yang begini Pak. Ini kisah nyata dari jamaah saya. Ini jamaah saya ketemu seorang aki-aki. Nah aki-aki ini apa yang dia punya masalah nih jamaah saya itu tahu semua. Kebetulan jamaah saya ini orang Cirebon. Nah ketemu aki-aki itu disebutin semua tuh. Kamu itu di rumahnya punya masalah ini. Ya, kemudian kamu itu punya calon, kemudian calonnya nggak mau. Tahu semua. Nah akhirnya dibacakan seperti itu. Dia kaget. Wah ini jangan-jangan wali. Jangan-jangan wali. Akhirnya ceritalah kepada saya. Perasaan di sekitar sini nggak ada yang wali seperti itu. Nah sekarang gini aja. Nih kamu saya kasih amalan. Nanti kalau kamu ketemu dia bacanya amalan. Mau nggak saya ijazahkan nih? Mau nggak saya ijazahkan? Tapi nggak boleh ditulis. Dihafal. Kalau nggak hafal ya udah. Pokoknya Bapak kalau ketemu orang nih, kalau ini kan orangnya orang kasyaf. Kasyafnya kasyaf minal jin. Kasyaf itu ada dua bagian, ada kasyaf minal jin, ada kasyaf minal malaikat. Kasyaf minal jin bisa kita tutup. Ya. Tapi kalau kasyaf minal malaikat enggak bisa ditutup. Bagaimana caranya menutupnya? Baca summum bukmun umyun fahum la sum. Dibaca 3 kali. Jangan hafaz. Hafal. Hafal enggak? Nih, ini kalau kita ketemu dengan orang yang bisa baca isi hati kita nih, tapi ternyata dia itu dapat bisikan dari jin, itu enggak bakal bisa dijamin. Ya. Saya ulangi sekali lagi. Summum bukmun umyun fahum la sum. Dibaca 3 kali. Ya. Saya ijazahkan ajaztukum. Ya diam baik. Saya ulangi lagi, ajaztukum. Yang mau aja, yang nggak mau ya udah. Itu. Nah akhirnya nih ceritanya, setelah dia praktekkan, diamalkan, begitu ketemu si aki-aki tersebut, nah itu dibaca tuh amalan itu. Itu aki-aki pelongo, nggak bisa baca. Tuh hebatnya tuh ayat Al-Quran. Cuman kitanya kadang-kadang nggak mau gali. Ya padahal bismillah aja itu manfaatnya luar biasa, sangat banyak sekali. Manfaatnya bismillah sangat banyak. Gitu. Nah lanjut ya. Tadi Kanjeng Nabi tidak ada bayangannya kenapa tadi? Nurun fauqa nur. Alhamdulillah.
Lillah. Nah kemudian ya, yang ke-10 dilahirkan ke dunia beliau sallallahu alaihi wasallam sudah dalam keadaan dikhitan. Saya pernah ngaji ngisi di Medwen sana. Alhamdulillah itu ada seorang ustadz nanya. Saya katanya bukan nanya, jelasin ke saya nyari-nyari katanya. Siapa sih sebenarnya yang mengkhitan Rasulullah? Itu nggak ada yang bisa jawab. Ternyata ini kata jawabannya. Jadi Rasulullah itu lahir ke dunia ini sudah dalam keadaan dikhitan. Jadi jangan sampai ada pertanyaan lagi bahwa siapakah yang mengkhitan Rasulullah. Itu 10 keistimewaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Buat apa sih ini manfaatnya? Manfaatnya buat apa? Nih manfaatnya ya. Ini keistimewaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hafalkanlah olehmu, niscaya engkau akan selamat dari musibah kebakaran. Nih kalau kita sering baca ini diamalkan, entah itu pagi, sore, ya kalau misalkan itu ya ditaruh tempat sholat, kalau misalkan nggak ditaruh tempat sholat, ya ditaruh di pintu biar dibaca, asal keluar baca, ya asal keluar baca, tempelin di pintu. Itu selamat dari musibah kebakaran, kemudian dan para pencuri, serta selamat dari segala macam musibah lainnya. Ini kalau di kampung pulau pada baca ini semua, yakin 100% akan dijauhkan daripada bala bencana termasuk Bang Emok. Betul nggak Pak? Akan diselamatkan daripada slot. Ada yang suka pasang slot di sini. Bencana itu. Judol, bencana. Baca. Biar enggak kena Bang Emok. Orang kalau udah kenal Bang Emok, Pak, nih saya kasih tahu ya. Tadinya makan sama kangkung, makan sama kentang, makan sama daging ayam, udah kenal Bang Emok, makanya pakai kecap. Betul nggak Pak? Tanyain dah. Makanya kita harus bersatu nih, RT RW di sini. Kalau ada Bang Emok, stop. Siap. Ini ada orang DPRD kita nih. Pokoknya jangan sampai ada Bang Emok sini masuk. Ya, geluh saya. Bukan apa-apa, saya kasihan orang-orang sekitar kita. Gara-gara Bang Emok, dia ngontrak di rumah sendiri. Coba, lucu nggak? Gara-gara Bang Emok, ngontrak di rumah sendiri. Rumahnya disita, dia ngontrak di situ. Astagfirullahaladzim. Gitu. Kayaknya saya mau udah keras lah masalah urusan kayak begini mah. Ya, jangan. Sekarang Bapak kalau masih nganggap babi haram, Bang Emok haram juga. Nih, kalau enggak doyan daging babi, jangan makan Bang Emok. Ya. Bu, saya galak nih Bapak ini malah. Bagian. Ya. Kasihan ya Allah. Ini kalau misalkan umpamanya RT-nya kena Bang Emok, gimana rakyatnya? Astagfirullahaladzim. Baca. Biar enggak ada Bang. Biar enggak pada mabok. Slot. Ini saya cerita lagi nih. Ada jamaah saya nih. Jamaah saya punya lapak pisang, itu udah 3 tempat. Gara-gara mabok slot, habis dijualin semua. Tuh. Gara-gara mabok slot. Lah betul kan tuh. Motornya habis,
mobilnya habis. Kenapa? Nih saya kasih tahu ya. Itu yang namanya slot, judi online, itu kan program, ya, aplikasi. Itu dibikinlah di situ. Kita mau kalah berapa kali, mau menang berapa kali, itu udah disetting, Bang. Udah disetting. Kalau masih masang baik, ya Allah, kebangetan dah bocah. Lah iya. Mau menang berapa kali, mau kalah berapa kali, udah enggak bakalan bos kalah mah. Nah itu. Betul. Ya, paham ya? Nanti tolong dibaca biar kita selamat dari berbagai macam bencana termasuk bodo amat ya. Nah kemudian caranya cukup dibaca setiap selesai sholat 5 waktu atau kapan saja ya, sampai benar-benar hafal. Nah kemudian taklim, kitab Tafsir Jalalain, kemudian kitab Ibanatul Ahkam, Syarah Bulughul Maram. Ini kitab Ibanatul Ahkam ini paling dahsyat. Dahsyatnya gimana? Jadi di situ tuh satu hadis itu diuraikan oleh madhab 4, Pak. Satu hadis diuraikan, dijabarkan oleh madhab 4. Nih, ketika Rasulullah SAW bersabda, "Idza walagul qalbu ina ahadikum faghsiluhu sab'a marat ihdahunna biturab." Nih, ketika ada seekor anjing mencirat wadah kalian semua, apa itu piring, apa itu gelas, gitu kan. Faghsiluhu sab'a marat, maka cucilah sebanyak 7 kali ihdahunna biturab. Ada yang dalam riwayat lain ulahunna biturab. Yang pertamanya itu dicampur dengan debu. Nah tentang hadis ini ulama yang 4 itu berbeda pendapat. Ya. Dalam mazhab Maliki itu anjing enggak najis. Ya. Makanya dalam mazhab Maliki itu orang melihara anjing boleh-boleh saja. Karena apa? Enggak najis. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i itu hukumnya najis. Najisnya najis mughal ladh. Kenapa kok Rasulullah menyuruh salah satunya dicampur dengan debu? Ternyata setelah diteliti oleh para ilmuwan, dalam jilatan anjing tersebut terdapat mikroba yang tidak bisa mati dengan apapun kecuali dengan tanah. Kalau begitu berarti Rasulullah SAW adalah tabibul atibba, dokternya para dokter. Itulah hebatnya Rasulullah SAW. Itu. Nah kemudian ini saya tadi berikan cuma-cuma, yaitu sih bahasanya kalau mau berinfak silahkan. Kalau misalkan tidak berinfak pun yang penting mah diamalkan, silahkan dibawa, nggak jadi masalah. Saya di sini ada bahasa infak itu bagi yang mampu, bagi yang mampu. Kalau nggak mampu bawa saja, sudah saya ikhlas ridho. Yang penting diamalkan, silahkan ya, baca. Kalau miskin musibah bukan, bencana bukan, baca berarti. Supaya kita menjadi orang yang tidak terkena musibah amin ya rabbal alamin. Nah itu. Kemudian simpanlah di sini simpanlah di tempat sholat. Bawahnya itu keterangannya ada apa? Namanya Syekh Pulo. Tahu nggak artinya Syekh? Syekh itu bukan kiai, bukan. Syekh itu ada 2 arti. Ya. Syekh itu ada yang mengartikan bahwa syekh itu orang yang hafal satu fan dari ilmu, itu digelarin syekh. Contoh misalkan hafal alfiyah, nih, itu digelarin syekh. Hafal Syifaul Jinan, hafal Tufatul Atfal, digelarin syekh. Hafal Johar Maknun, hafal Sulam Munawarok, digelarin syekh. Ya.
Itu yang pertama. Yang kedua, gelar syekh itu adalah gelar untuk orang yang umurnya di atas 40 tahun. Nah, ini yang the syekh semua nih. Ya, yang udah di atas 40 tahun syekh. Nah, ini yang dimaksud saya adalah yang umur 40 tahun saya udah tua. Kalau bahasa Betawinya mengkong. Ya, engkong. Karena bahasa Arab keren jadi syekh. Ya. Nih, tadi tahu nggak nih ceritanya nih? Yang nerima tadi, amplop tadi buat anak yatim. Ini beliau itu adik kelas saya jauh. Nih Haji Jamal itu adik kelas saya jauh. Saya udah keluar, dia baru masuk ke pondok pesantren saya. Nah, dia ceritanya pernah kerja di Saudi. Nah, dia itu waktu nyetir sama bosnya, sama juragannya, dia ngapain alfiah tuh. Qala Muhammadun huwa maliki Ahmadu Rabbilah khairu maliki musalliyan ala nabiyil Mustafa wa alil mustaqmirin. Terus gitu kan baca alfiahnya tuh. Nah, akhirnya kata supir, kata bosnya nih, kata juragannya, "Anta tahfadzul alfiyah." "Na'am Syekh." "Na'am Sayyid" gitu. Kalau Sayyid itu di sana bapak namanya. "Na'am Sayyid." "Anta Syekh." "Anta Syekh." Jadi orang yang hafal alfiyah itu digelarin Syekh di sana. Berarti di sini santri-santri yang hafal alfiyah Syekh semua ini. Alhamdulillah. Tuh, makanya kita harus bangga jadi anak santri, ya. Harus bangga jadi anak santri Tangkir, santri Langitan, santri Lirboyo, wah semua pondok pesantren itu rata-rata alfiyah kalau di Jawa Timur itu menjadi syarat kenaikan kelas. Orang enggak hafal alfiyah, orang naik kelas. Tuh, ya. Udah ya Pak ya. Jadi istilahnya di situ bukan ke saya menyombongkan diri sebagai syekh, enggak. Saya justru untuk pribadi saya senengan dipanggil Kang. Ya. Senang dipanggil Kang. Dipanggil Kiai sama Ustadz saya senang panggil Kang. Kang Ahmad. Enggak usah neko-neko. Wong Cirebon, Kiai Haji Agil Sirod, itu dipanggilnya siapa? Kang Said. Tuh orang Cirebon, ya. Makanya kita alhamdulillah. Sekali lagi saya mohon kepada bapak-bapak semuanya, silahkan diamalkan, ya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau lebih saya mohon maaf. Dan saya memohon sesangat kepada orang tua saya, Mamanda Ki Haji Syarifuddin, untuk berdoa dan tolong kepada Mang Dudung supaya dikawal ke sini. Saya minta mohon berkah dan tabaruknya kepada beliau. Waktu dan tempat dipersilahkan kepada Mamanda Ki Haji Syarifuddin dari Majalengka. Ini beliau juga alhamdulillah alumni Tanggir, ya, alumni Tanggir. Dan alhamdulillah saya juga kedatangan tamu dari perwakilan Keraton Kanoman ada. Dan saya lupa menyampaikan bahwa nih saya tegaskan sekali lagi, banyak masih yang belum tahu bahwa Wali Songo itu bukan habaib, ya. Wali Songo bukan habaib. Saya disaksikan oleh perwakilan dari Keraton Kanoman. Nih, saya tegaskan. Terus siapa beliau? Beliau adalah Sayyid dan Syarif. Sayyid jalur daripada Sayyidina Hasan, Syarif jalur daripada Sayyidina Husain. Nah, itu. Terus apa bedanya antara Sayyid, Syarif dan Habib? Silahkan datang ke saya, tanyakan ke saya, nanti saya buka kitabnya. Ya. Tolong di ini. Ya. Kepada orang tua saya dipersilahkan untuk baca doa. Salik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihatu bil qabul. Innallahal karim yarhamul muslimin wa yughsil muslimin wa ila arwah walidina wa walidikum wa amatina wa amatum nafusuha akhi Usman.
jadi Allah wa amatil muslimin wal muslimat wal mu'minat innallaha yaghfir lahum wa yarhamhum wa yudkhilhumul jannah wal hujjat wal ghuzat wal musafirina fil barri wal bahr ashabu musallamah wa yardun fatanihim salimin ghamina bi khairin wa afiyah wa usliha umurul muslimin wa yaktarubun wa taqabbalana wa lakum wa yarzuqna wa iyyakum husnal khatimah indal maut wa yarzuqna wa iyyakum husnal khatimah indal maut wa yarzuqna wa iyyakum husnal khatimah maut rabbi firman wa qad bi sunna muhammadin sallallahu al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa kadmih maulana Muhammad wa salim tabaraka wa ta'ala ajmin amin ya rabbal alamin alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin wa jidah ya rabbana nasyurul Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tuballughuna biha kullal maqsud ya Jawad ya Ma'bud ya Wadud ya Rahman ya Rahim bi rahmatika min Allahumma lakal hamdu syukran wa lakal manu fadlan wa anta rabbuna haqqa wa nahbiduka riqa wa anta alam ta'dali dzalika ahlan Allahumma yamsharu kull asirin wa yajabiru kulli kasirin wa sahiba kulli faridin wa yamuqina kulli faqirin wa yamuqfiya kulli dhaifin wa yamamana kulli mukhifin yasir alaina kull asirin fatasir asrak yasir asqal yusra wa lutfa wa sa'ata fi dini wa dunya wal akhirah Allahumma as'aluka ziyadatan fi ilmi dinina wa barakatan fi umurina wa sihatan fi jasadina wajatan fi ilmina wa barakan fi umurina wa tabah afaina wa amanan minal adab barakatan bila syukra jawal karim bi rahmatin wa rahmin Allahumma nazim akhwalana wa hasin afalana wa khalisna min alamil faqri wa dhulli wa simna bil bala wal bata wa abdul adab wa Allahumma yassir lana al-intizama fi jami' urubidati wa lillahi mutabir khairan ba'idna amin Allahumma ij'alna wa auladana wa azwajana min ahli al-ilmi wa lil khair wa lil Qur'an Allah barik lana fi auladina wa dhurriyyatina wa la tadurrahum wa bikum warzuqna birrahum Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alil muttaqina imama Allahumma alif baina qulubina wa aslih data bainina wa dina subula salam wa najina minadh dhulumati ila nur wa janna bakhsh ma dhahran wa barik lana bi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina amin Rabbana atina fid dunya hasanatan ya rabbal alamin wa sallallahu alaihi Muhammadin subhanallahi wa sallam hamdil fatihah alhamdulillah ya kami suratul ladzina wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kepada bapak-bapak semuanya, alhamdulillah selesailah sudah acara. Jangan lupa ini acara belum selesai ya. Besok pagi ibu-ibunya, istri-istrinya suruh pada kesini, suruh hadir lagi. Ya Pak ya, tolong kasih tahu istri-istrinya ya besok hadir lagi di sini acara Maulid. Ibu-ibu insya Allah penceramahnya Ustadz Nur Muhammad Maulana. Ya. Insya Allah ya. Ya mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau saya mohon maaf dan dipersilahkan untuk pada bapak-bapak semua mengambil embernya masing-masing. Dan mohon maaf dari saya apabila kurang hormat, kurang jamuan dan lain sebagainya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wa'alaikum
ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.